Yang pasti ya, ketemu dengan bisnis ini tuh sesuatu yang sangat jadi berkat ya menurut saya. Karena sebelumnya tuh emang nggak kepikiran gitu ya. Nggak tahu ya kenapa bisa. Karena ini bisnis yang sebenarnya seharusnya tuh bisa ya sejak awal tuh kita kenal dan menjalankan. Tapi kan seperti yang Bu Mariani katakan tadi, tidak ada kata terlambat ya. Jadi kita ambil hikmahnya aja. Dan apapun yang dialami sebelumnya itu, saya pikir itu adalah bekal kita gitu kan sebagai batu loncatan untuk menuju ternyata ini jalan yang udah di udah dikasih Tuhan ternyata tuh di sini gitu loh. Nah, kemudian untuk alasan kenapa mengambil bisnis ini ya, sebenarnya tadi kurang lebih seperti yang Koko sampaikan gitu ya. Jadi karena melihat sejujurnya saya itu kan juga pemain MLM dulunya ya. Jadi tahu sebenarnya kalau MLM-nya benar ya, tepat itu sebenarnya bagus gitu. Jadi nggak ada masalah dengan MLM gitu kan. Nah ternyata pas kita pelajari yang Koko sampaikan itu aku pelajari ya benar ya. Dan aku lihat ini bagus, makanya akhirnya diputuskan waktu itu ambil gitu kan peluangnya ini ambil. Nah ternyata benar saja gitu ya bahwa ini memang bisa berjalan sesuai dengan yang kita yakini ya, yang kita prediksikan itu seperti apa kira-kira. Dan memang betul apapun itu ya, kalau produk tidak berbicara maka kayaknya sulit gitu ya. Jadi kayak kayak membual jadinya ya, sesuatu yang enggak ini apa? Jadi Kurang diawali sistem dengan ya. produk dulu. Ya, jadi diawali dengan pakai produk dulu, apapun itu pakai dulu supaya kita bisa bercerita ke orang lain. Nah, kekuatan produk ini ternyata memang betul. Ya, kopinya, odolnya itu terbukti. Kalau aku pribadi, odol itu pernah menyembuhkan ini apa sih kayak ada kuman ya, dia bukan jerawat juga tapi kayak sesuatu yang memang gatal ya di sini di bawah bibir itu sampai sembuh akhirnya gitu ya. Nah, jadi itu bahkan ada di kontenku, salah satunya aku ada cerita gitu loh. Nah, kemudian tentang kenapa bisa berkembang sepesat ini, tentu saja seperti yang saya sampaikan tadi itu tidak terlepas dari ilmu yang kami dapatkan di kelas bimbingan sebelumnya. Nah, makanya aku bilang bahwa ini tidak kebetulan. Tuhan sudah mempersiapkan semuanya gitu ya. Karena mungkin ya kalau tidak berbekal ilmu yang di sana tidak akan semaksimal sekarang gitu ya. Jadi kemampuan berbicara, public speaking itu memang jujur semakin terasah semenjak selama berada di sana. Walaupun dulu memang sering ya kalau kayak yang MC acara atau apa tuh ya ada sih gitu kan. Tapi sejujurnya saya merasa karena setiap hari live streaming di sana itu yang membawa perubahan yang sangat besar, rasa percaya diri apalagi ini di handphone ya, beda dengan kalau ketemu langsung dengan orang gitu ya. Nah, jadi sehingga bikin konten di TikTok gitu kan langsung waktu itu ambil keputusan bikin akun baru gitu ya. Sama lah kayak Koko kurang lebih, terus bikin konten gitu kan ya, secara offline pun jalan juga gitu ya. Nah dari situ tuh akhirnya dahsyat sih, pesat ya. Jadi di bulan pertama itu kemarin tutup bulan pertama itu 58 ya ini anggota tim ya kalau yang dari timku kan. Kemudian itu tuh yang di bulan keduanya itu kemarin tutup bulan itu 215 orang. Nah, di dalam tim, walaupun tidak semuanya belanja. Bayangkan ya, kalau semuanya belanja itu poinnya berapa? Tapi tidak jadi persoalan, karena cepat atau lambat, saya meyakini bahwa semuanya pasti akan pakai produk. Mungkin ya kendalanya budgetnya belum ada mungkin ya, tapi dengan produk yang sebaik itu dan di grup juga sudah istilahnya tuh semua ngomongin kopi gitu ya, ngomongin odol kopi lah khususnya. Semua juga pasti bakalan akhirnya akan memakai produk ini gitu ya. Itu satu keyakinan. Nah, dengan jumlah orang yang bertambah, bagaimana? Tentu semakin bulan akan semakin meningkat. Nah, tapi perlu digarisbawahi juga bahwa sebanyak apapun anggotanya, kalau memang mereka tidak pakai produk, tetap tidak akan baik ya grupnya itu, nggak artinya nggak terlalu bagus gitu. Yang bagus itu adalah anggotanya banyak dan semuanya belanja gitu ya merata. Nah kalau disuruh bandingkan antara
bagus yang banyak anggotanya tapi nggak belanja, dengan dikit anggota tapi semua aktif, tentu lebih bagus yang sedikit tapi semua aktif. Tapi menurut saya satu keyakinan bahwa di grup ini sudah banyak anggotanya dan saya sangat yakin bahwa nanti ya dalam beberapa bulan, mungkin bulan ini ya bisa terjadi hampir semuanya akan order. Ya, jadi artinya ini sudah berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan yang sudah sudah sesuai dengan konsepnya, dengan sistemnya itu, artinya semuanya paham bahwa bisnis ini akan berjalan, dia juga akan ngefek ke orang yang mau belanja itu gitu ya. Dia ketika mau mengambil ini sebagai peluang juga, tentu orang-orang itu akan mereka juga melakukan order. Nah, akhirnya semua sistem berjalan pada akhirnya gitu loh. Ya, jadi ini benar-benar dahsyat kalau menurut aku gitu ya, karena pertama produknya sangat bagus, kopi ya, dan harganya itu rasa-rasanya tuh mustahil kalau orang tuh nggak bisa beli gitu loh. Karena itu memang hampir belum pernah selama aku cerita ke orang gitu ya. Terus dia bilang, waduh mahal harganya ya, nggak mampu beli itu hampir nggak ada ya. Kecuali mungkin produknya bagus nih Pak, ini gitu kan. Kita ceritain nih sama orang. Tapi harganya berapa kopinya? 350 misalkan contoh. Nah itu agak tanda tanya ya. Mungkin orang akan berpikir dua kali. Tapi kalau 160.000, menurut saya gitu ya, tidak menjadi alasan untuk Anda memulai bisnis ya. Jadi ini untuk semuanya, termasuk saya di awal ya. Jadi nggak masuk akal juga gitu kan kalau sampai kita tidak mau berkorban kan dengan cara apapun, kita pakai dulu produknya. Dan dari 20 saset yang dibeli pertama kali itu pun kita sambil bisa memperkenalkan ke setidaknya 2-3 orang yang mereka belum tahu sama sekali ya dari cerita kita. Ayo kita ngopi bareng kayak yang Koko sampaikan ya. Jadi ayo kita coba. Nah dari situ kemarin saya sudah coba cara ini dan teman saya itu yang saya cerita teman SD, SMP sama-sama ya. Jadi teman lama gitu ya. Dan saya buatkan satu saset itu, langsung isi formulir, langsung kasih duit 160.000 ya. Nah, jadi betul-betul ini terbukti ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir teman-teman semua, kita pun sama ya, sama-sama baru merintis tapi kita sama-sama yakin bahwa kita akan sukses itu sudah pasti di depan mata ya, seperti yang leader kita sampaikan tadi Bu Mariani. Kalau UMR di Indonesia itu saja kita sudah tahu di bawah gaji kalau jadi PRT di Malaysia ya, misalkan 3-5 lah ya. Kenapa kita tidak mau memperjuangkan yang katakan 5 atau 10 tapi cuma dalam setahun kita membangunnya, tapi tidak mungkin stuck sampai di situ aja ya, dia akan terus bertambah sampai nggak ada batasnya ya, bisa 50 juta, 70 juta, 100 juta, dan ini sangat pantas untuk layak untuk diperjuangkan teman-teman. Itu sih yang bisa aku sampaikan.